Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Uh, Pernah nggak membayangkan bahwa kita mempunyai sebuah tools untuk membuat tubuh kita itu menjadi lapar atau kenyang? Atau Bapak Ibu punya tools untuk membuat tubuh Anda menjadi hangat atau dingin? Kemudian meningkatkan adrenalin atau serotonin? Membuat tegang atau rileks? Seperti itu. So, bagaimana kalau kita punya tools itu dan kita bisa memainkan tools itu kapanpun, dimanapun untuk kehidupan kita yang menjadi lebih baik? Well, saya Gobin Fasdev, instruktur Buteyko Indonesia dan juga Oxygen Advantage. So, hari ini kita akan membahas soal sesuatu hal yang sangat saya sesalin, yang saya udah tahu berbelas tahun lalu, namun baru beberapa tahun ini saya mendalaminya. Sekitar 5-16 tahun lalu seorang dari Rusia datang ke saya, ngobrol-ngobrol kita, bertemu kita, dan tiba-tiba dia bertanya, Gupin, kamu mengajar apa sih? Saya bilang, oh saya bikin pelatihan, pelatihannya Tai Chi, acupressure, polarity, EFT, dan kemudian uh, breathing exercise. Dan ketika saya ditanya, breathing exercise seperti apa, Gupin? Dan apa yang terjadi? Saya bilang, oh, deep breathing. Tarik nafas dalam-dalam dan kemudian keluarkan banyak, tarik lagi, keluarkan banyak. Dan apa yang terjadi? Orang Rusia itu bilang, Gubin, deep breathing is very dangerous. Saya bilang, hah, kok very dangerous? Guru yoga saya mengajarkan saya deep breathing. Kalau meditasi, disuruh tarik nafas dalam-dalam. Di kursi hipnoterapi juga begitu. Bagaimana kok sesuatu yang dikenal oleh orang sesuatu yang baik, dan kamu satu-satunya orang yang mengatakan itu sangat berbahaya? Kemudian apa yang terjadi? Dia menjelaskan tentang teori karbon dioksida, tentang Buteyko itu siapa, tapi semuanya saya abaikan, saya tolak. Saya berpikir orang ini cuma kepingin viral, cari cari sensasi dan sebagainya, seperti itu. Akhirnya saya melupakan. Sampai akhirnya di tahun sekitar 2016, saya ingin ke Jepang pada saat itu, bukan untuk liburan, tapi saya ingin bertemu dengan seseorang yang menemukan satu teknik namanya TRE, Tension and Trauma Releasing Exercise, yang dimana saya juga menjadi provider di Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Tapi saya punya masalah kendala luar biasa, yaitu saya tidak menggunakan alas kaki. Sekarang sudah 9 tahun, tapi waktu itu saya sudah 4 tahun tidak mengenal alas kaki. Dan pada saat itu winter di Jepang. Terus bagaimana saya bisa bertahan di kondisi winter tanpa alas kaki? Ya kan? Walaupun pakai baju tebal, tapi kaki saya pasti kedinginan. Bagaimana caranya? Dan di situ saya kemudian mendengar seseorang yang sangat luar biasa, namanya Wim Hof, yang mendapatkan 26 rekor dunia, dan kemudian dia juga disebut Iceman, mampu bertahan di keadaan cukup ekstrim seperti itu. Di umur 50 tahun dia berkeliling di puncak gunung es selama sepanjang 50 kilo tanpa baju dengan udara yang sangat tipis. Dan kemudian singkat cerita saya belajar Wim Hof pada saat itu. Dan pada saat itu saya berangkatlah ke Jepang. Harusnya pelatihan itu 10 minggu, saya padatkan jadi 7 minggu. Dan kemudian saya berangkatlah ke Jepang di situ. Nah, di Jepang kemudian, ya Bapak Ibu mungkin pernah melihat foto-foto saya di mana saya berkeliling di sana tanpa alas kaki. Sebentar, saya memberikan beberapa foto mungkin. Ini adalah foto saya waktu di Jepang tanpa alas kaki, dan pakaian saya juga bukan pakaian yang tebal. Dan kemudian saya juga di sana mandi itu tidak menggunakan air panas, walaupun di luar cuaca minus, saya tetap mandi air dingin. Dan 15 hari di Jepang, saya pulang ke Indonesia dengan kekaguman yang luar biasa pada tubuh saya. Sebenarnya bukan pada tubuh saya, tapi saya bilang, ini luar biasa banget ya. Kok bisa hanya mengatur nafas saja? Saya yang tadinya takut AC, yang nggak berani dengan AC, kok sekarang kok bertahan? Jangankan mandi es, mandi itu selalu air hangat, sekarang kok mandinya mandi es. Saya bilang, ini sesuatu yang luar biasa, kok bisa ya tubuh saya bisa seperti itu? Nah, kemudian saya mulai meneliti tentang nafas lebih dalam, dan di situ kemudian ada berbagai teknik pernafasan, dan saya ingat dengan orang Rusia tersebut yang pernah menyentilkan atau berbicara tentang Buteyko. Dan di situ kemudian saya belajar keduanya, mendalami beberapa teknik, dan akhirnya saya serak dengan apa itu Buteyko, yang sampai akhirnya sekarang ini saya kemudian mendalaminya.
Dan ternyata tadinya saya berpikir ini hanyalah sesuatu yang biasa, yaitu merubah nafas dan kemudian kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Tapi jauh lebih daripada itu. Ternyata saya mendapatkan bongkahan apa ya namanya emas, saya bilang seperti itu, yang dimana selama ini nggak pernah kepikiran, atau mungkin kalau saya tanya kepada teman-teman atau siapapun, ya nafas kok dipelajarin Gobin. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, satu-satunya di dunia yang kita lakukan dari kita lahir sampai nanti meninggal hanya satu yang selalu konsisten kita lakukan, yaitu bernafas. Kita belajar biologi, fisika, kimia, matematika, integral, turunan. Ribuan jam kita duduk di kelas untuk belajar itu. Hari ini ada yang ingat? Sebagian besar orang lupa. Padahal ribuan jam kita pelajarin untuk sesuatu yang kita lupakan. Tapi anehnya kita nggak belajar sesuatu yang digunakan sepanjang hidup kita, yaitu nafas. Dan satu-satunya yang bisa merubah, yang seperti tadi saya bilang, badan kita jadi hangat atau dingin, kita jadi cemas, atau kita jadi tenang, atau membuat detak jantung kita cepat atau tidak, dan sebagainya. That's nafas, kekuatan nafas. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita sakit, kita nggak memperhatikan nafas kita. Ketika kita ke terapis, ketika kita pergi ke dokter, ketika kita sakit dan kemudian ditanya, mungkin dokternya kan bertanya, sakitnya ini, kemudian diperiksa, setelah itu dikasih resep, yang ditanya adalah makannya bagaimana? Oh, saya makan goreng-gorengan dok. Oh, jangan kalau gitu. Saya setuju bahwa pola makan harus dirubah. Kemudian ditanyain lagi mungkin, olahraga tidak? Enggak. Oh, mulai sekarang olahraga ya. Bagus sekali. Pola gerak harus dirubah. Kemudian ditanya, tidurnya gimana? Aduh, tidur susah. Kenapa susah? Banyak pikiran. Kenapa? Stres. Ya jangan stres. Tapi gimana caranya nggak stres? Tapi saya setuju, 4 pola ini harus dirubah. Yaitu pola hidup, pola makan, kemudian pola gerak, pola tidur, pola pikir. Tapi kan yang terlupakan adalah satu pola, yaitu pola nafas. Padahal makan cuma 3 kali sehari. Betul? Kemudian kalau kita ngomong soal olahraga sejam sehari udah bagus loh. Ya kan, tidur cuma 8 jam. Mikir, kalau tidur kita nggak mikir. Jadi mereka ini ada jedanya. Satu-satunya yang tidak ada jeda, yaitu bernafas. Tapi anehnya, nggak pernah kita dibilang, nafas kamu terlalu cepat, nafas kamu terlalu boros, dan sebagainya. Itu tidak pernah. Nah, padahal ada banyak sekali yang terjadi pada kalau kita merubah nafas kita. Boleh dibilang, ketika kita merubah nafas, kita merubah kehidupan kita. Oke, so saya akan memulai dari bagaimana dengan pikiran, baru kemudian ke fisik. Nah, kita tahu bahwa ketika kita manusia itu punya 3 otak, Bapak Ibu. Jadi kalau di luar itu ada namanya otak-otak, di sini itu ada namanya otak-otak ada 3, yaitu neokortex, otak berpikir, otak emosi, dan kemudian di sini adalah otak reptil, yang dimana di sini itu nyolot, senggol, bacok, atau dibilang reaktif. Nah, manusia disebut Homo sapiens atau makhluk yang bijak, makhluk yang berpikir, karena kita itu punya otak yang di atas, neokortex cukup tinggi. Kita boleh disebut manusia kalau kita mengambil setiap keputusan kita itu dengan otak yang di atas ini sendiri. Nah, kapan kita bisa menggunakan otak bagian atas, kapan kita menggunakan otak bagian bawah, semua tergantung dari emosi. Tergantung dari apa? Emosi. Ya, karena emosi ini seperti switch. Kitanya santai, relax, kita klik ke atas. Tapi kalau kitanya tegang, marah, kesel, benci, maka kita turun switch-nya ke bawah. Kita menggunakan otak ini, kita nyolot, senggol bacok, dan sebagainya. Nah, untungnya bahwa emosi ini, kalau saat ini kita ketemu orang, kamu lagi emosi, marah, ya tenang, tenang, sabar, sabar, gitu. Nggak bisa, Bapak Ibu, karena sabar, tenang, kalem, udah lalu lupakan, itu semua adalah sesuatu yang abstrak. Susah sekali bagi kita untuk menerima kata-kata abstrak, menerima, bersyukur, ikhlas, dan sebagainya, itu agak-agak sulit. Karena apa? Karena itu adalah kata-kata abstrak. Tapi untungnya bahwa bagian emosi itu terhubung dengan nafas. Jadi otak yang mengendalikan nafas itu juga mengendalikan emosi. Jadi kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka kita bisa mengendalikan nafas kita. Nah, otak, jantung, nafas itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita mau lagi stres, otak kita cepat sekali, seperti itu. Kita nggak bisa bilang, hai otak, tenang, tenang, nggak bisa. Nah, otak terhubung dengan jantung, jantung juga cepat sekali, betul? Nah, kita juga nggak bisa bilang sama jantung, hai jantung, tenang dong, tenang, nggak bisa. Nah,
Untungnya jantung ini terhubung dengan nafas. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengatur nafas kita, maka jantungnya menjadi lebih pelan, kemudian otaknya juga menjadi lebih pelan. Seperti itu. Jadi ini menariknya bahwa nafas adalah kunci yang bisa masuk ke autonomic nerve system atau sistem syaraf yang dikatakan secara otomatis itu membuat detak jantung lambat, membuat otak kita menjadi tenang, pikiran kita jernih dan sebagainya hanya dengan men-switch nafas kita. Bapak Ibu bisa nggak? Saya mau tantang Bapak Ibu semua di sini, bisa nggak kita marah-marah tapi nafasnya lambat? Nggak bisa, nggak mungkin. Begitu pula ketika kita bisa mempertahankan nafas kita, maka kita tidak bisa marah-marah juga. Seperti itu. Maka itu ada kata-kata yang luar biasa mengatakan begini, when you own your breath, nobody can steal your peace. Ketika kita bisa memiliki atau menguasai nafas kita, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mencuri kedamaian kita. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengatur nafasnya itu. Oke, so bagaimana dengan fisik? Tadi kalau kita ngomong emosi, bagaimana dengan fisik? Ini kata-kata ini menghantam diri saya, menampar diri saya kuat sekali. Dikatakan begini, Anda boleh makan suplemen tontonan, superfood, chia seed, spirulina, makan minum herbal dan sebagainya, atau melakukan enema kopi, colonic irrigation dan sebagainya, atau yoga berjam-jam. Tapi bila level oksigen di dalam tubuh kita itu sama, maka kita akan mendapatkan penyakit yang sama, masalah yang sama, kemudian simptom-simptom yang sama, perlu pengobatan yang sama juga. So artinya bahwa apapun yang kita lakukan, apakah yoga ataukah minum suplemen atau apapun, tujuannya adalah untuk meningkatkan level oksigen di dalam tubuh kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena 65% dari bobot tubuh kita itu atomnya O, seperti itu. Nah, harusnya kita memberikan porsi yang lebih banyak di situ. Bahkan dulu saya pernah melakukan diet mati-matian, itu nggak ada gorengan, nggak ada gula, makannya raw food, meditasi, yoga dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Saya nggak ada energi, konstipasi, punya masalah banyak sekali. Seperti itu. Saya pikir apa yang salah? Saya sudah melakukan semua yang disarankan orang-orang yang dianggap itu sehat. Ternyata apa? Saya mempunyai masalah di nafas. Nah, ini yang mungkin kebanyakan orang nggak sadar. Nah, ini adalah kata-kata dari Profesor A.C. Guyton, ini dari textbook Medical Physiology, yaitu buku yang paling banyak digunakan di kedokteran. Dikatakan semua jenis penyakit suffering atau penyakit atau sakit dan sebagainya itu berawal dari kurangnya oksigen. Ingat ya, oksigen di dalam sel kita, bukan di dalam paru-paru kita. Nah, kemudian ketika saya bertanya atau ketika saya cerita hal ini, semua orang akan bilang gini, ya gampang aja toh Gobin, apa susahnya sih nambah oksigen, tarik aja nafas dalam-dalam. Maka Anda akan dapat oksigen banyak. Enggak begitu Bapak Ibu. Kenyataannya banyak dari kita, ketika kita stres, kita tarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan. Nah, kalau kita sering melakukan seperti itu, oksigen di dalam sel kita semakin menurun. Kenapa? Karena karbon dioksida di dalam tubuh kita, di dalam paru-paru kita menurun karena seringnya kita bernafas. Jadi semakin sering kita bernafas, banyak nafas kita, maka karbon dioksida turun. Dan karbon dioksida yang turun ini membuat si oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel. So, hati-hati dengan itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa dengan nafas dengan lebih banyak, itu berarti oksigen menjadi lebih banyak. Kita nggak ngomong soal oksigen di dalam darah, tapi kita ngomong oksigen di dalam sel. Seperti itu. Nah, karena selama ini kita berpikir bahwa karbon dioksida adalah hal yang buruk, sementara oksigen adalah bagus. Yang satu adalah apa itu namanya malaikat, yang satu adalah setannya. Enggak begitu. Hidup ini yin dan yang, di mana ada putih, ada hitam, itu mereka saling berpelukan, dan di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam, Bapak Ibu. Itulah yang luar biasanya bahwa karbon dioksida dan oksigen harus dalam kondisi seimbang di dalam tubuh kita. Nah, kemudian saya mau cerita sedikit tentang Profesor Buteyko. Itu seorang dari Uni Soviet yang mempunyai masalah kesehatan banyak sekali. Mungkin gara-gara itu dia mengambil dokter. Dan apa yang terjadi, dia suatu hari berdiri di sebuah rumah sakit dan nafasnya banyak banget seperti orang dia punya asma, tekanan darah tinggi, punya alergi yang luar biasa, umur 29, tekanan darah tingginya 212, dan dokter mengatakan
dokter lain yang mengatakan bahwa umurnya cuma setahun. Dan apa yang terjadi? Dia merubah nafasnya. Dan ternyata, loh, ternyata kok asma saya hilang. Oh, bukan karena saya asma, maka saya nafasnya begini. Karena saya kebiasaan nafas beginilah. Karena itulah yang membuat saya asma. Dan ditelitilah orang-orang pasien-pasien di rumah sakit itu, dan ternyata apa yang terjadi? Sebagian besar orang di rumah sakit itu dan sebagian besar orang di dunia ternyata sekarang itu mempunyai sesuatu yang disebut sebagai hyperventilation. Ya, hyperventilation ini adalah bernafas melebihi daripada metabolisme yang diperlukan di saat itu. Nah, menurut Profesor Buteyko ada begitu banyak penyakit yang terkait, bukan disebabkan ya, terkait ya oleh hyperventilation ini seperti alergi, asma, sinusitis, enzema, penyakit-penyakit kulit, hemoroid itu ambeien, hipotension, hypertension itu masalah-masalah tekanan darah tinggi, RA autoimun, kemudian aterosklerosis, hipotiroid ya, tiroid, masalah-masalah hormon, diabetes, menstruasi disorder, menopause, ibu-ibu, sisis. Pernah kepikir nggak sih kenapa semua masalah kewanitaan itu berawal dari kata-kata yang depannya men? Seolah-olah prialah yang punya masalah, membuat masalah wanita itu ya. Kemudian infertility, bercanda ya, susah punya anak, impoten, gout, itu asam urat dan sebagainya, dikatakan karena terkait oleh apa yang disebut hyperventilation. Nah, kalau kita mau melihat data yang ada dari 24 published medical study, dikatakan hari ini kita bernafas 2 kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Mereka-mereka yang terkena asma, diabetes, dan sebagainya, itu bernafas lebih bahkan dari 12 kali. Dan itu mengakibatkan macam-macam Bapak Ibu. Contohnya kalau kita bernafas berlebih, akhirnya komposisi pH di dalam tubuh kita kacau, terjadilah asam lambung, GERD, dan sebagainya, muncullah kepanikan. Anxiety disorder, panic attack. 80% orang yang mempunyai anxiety disorder atau panic attack itu mempunyai apa yang disebut BPD, breathing pattern disorder, atau apa itu, kesalahan atau pola nafas yang buruk. 40% yang punya asma itu mempunyai juga BPD, breathing pattern disorder, dan sebagainya. Dan biasanya masalah-masalah ini dikasih obat penenang, pelemas otot, atau pencair darah. Tentu ini sesuatu yang baik untuk meredakan simptomnya. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus mencari akar yang lebih dalam. Dan sering kali terjadi karena nafas kita yang berlebih. Nah, kalau kita melihat ini, normal breathing menurut medical textbook atau buku kedokteran dari harusnya 6 liter, ini ada 14 tadi, orang-orang yang sehat itu dari 400 orang sekitar 6 sampai 7 liter. Dan kalau kita melihat orang yang heart disease, ini semua penelitian yang bisa diklik ya. Kemudian Anda lihat mereka bernafas melebihi dari yang seharusnya, bahkan 12 kali. Nah, apa sih yang seringkali penyebab hyperventilation? Seringkali karena stres. Dan ketika kita stres, kita cenderung untuk tarik nafas dalam-dalam, betul? Lega, lega. Tapi itu sebenarnya mirip seperti kalau kita, apa itu namanya, makan yang manis-manis gitu ya. Kalau lagi stres kemudian kita makan manis-manis, itu nyaman bener, tapi itu berbahaya sebenarnya untuk tubuh kita karena dalam jangka panjang ya sekali-sekali oke lah ya, tapi itu sangat berbahaya untuk itu. So, sekarang bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia seharusnya bernafas? Tentu saya nggak bisa memberikan teknik Buteyko di dalam waktu yang singkat ini. Pelatihannya setiap minggu selalu ada Buteyko itu di kelas dan selalu penuh. Jadi apa itu tuh selalu ada selama 1,5 tahun terakhir ini. Nah, sekarang saya mau berikan adalah fundamental breathing. Seharusnya kita bernafas itu seperti apa? Dan Bapak Ibu, mari kita ikutin dan terapkan ini. Kalau Anda memberikan perhatian pada slide berikut ini dan kemudian kita melaksanakan setiap saat, maka kemungkinan besar bahwa masalah-masalah emosi dan fisik Anda itu akan berkurang. Syukur-syukur bisa teratasi seperti itu. Oke, so apa aja itu? Mari kita lihat ya. Yang pertama dan yang paling penting dalam kehidupan kita, selalu dan selalu dan selalu dan selalu dan selalu bernafaslah dengan hidup. Oke, selalu ya. Jadi kalau Anda lupa semua pelajaran hari ini,
Semuanya boleh lupa, tapi harus ingat satu, yaitu selalu bernafas dengan hidup. Oke, dengan hidup. Oke, so kenapa seperti itu? Kenapa harus dengan hidup? Oke, begini Bapak Ibu. Hidung itu adalah the most underrated organ yang paling nggak diperhatikan, dianggap sebagai hanya punya bulu-bulu. Hidung kita yang kita lihat ini hanya 20% dari bagian hidung kita. 80% dari hidung kita itu ada di dalam sebenarnya. Bukan hanya menyaring kotoran. Apa yang bisa dilakukan hidung? Yang pertama adalah hidung itu membuat udara kita jadi hangat. Oke, ketika udara hangat tujuannya apa? Untuk mematikan bakteri. Jadi sebenarnya dia juga ada antibakterinya. Yang kedua, hidung ini mempunyai satu bagian yang mengeluarkan satu molekul ajaib namanya nitrit oxide. Nah, nitrit oxide ini dulu dianggap zat yang jelek, tapi tahun 98 penelitiannya dapat Nobel, dan kalau udah dapat Nobel siapa yang bisa membantah bahwa nitrit oxide disebut si molekul ajaib. Nah, apa ajaibnya? Yang sekarang lagi ngetop banget, yaitu dia sebagai antivirus. Jadi ini sekarang udah pada dijualin tuh spray-spray nitrit oxide untuk antivirus. Dan tubuh kita, sebenarnya hidup kita mampu untuk melakukan itu, mengeluarkan si nitrit oxide itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa si hidung kita itu juga membuat parasimpatik aktif. Jadi membuat tubuh kita menjadi rileks. Jadi kalau Anda bernafas dengan mulut, Anda menjadi lebih tegang. Kalau Anda marah kan seperti pakai mulut gitu ya. Tapi ketika kita men-switch ke hidung, kita akan jauh lebih rileks, santai, seperti itu. Karena juga di amigdala kita, yang pusat emosi yang tadi slide sebelumnya, itu kalau lagi marah, suhunya tinggi. Dan kalau kita ada nafas pakai mulut, maka apa yang terjadi? Si udara ini berputar di sini saja. Tapi kalau kita bernafas dengan hidung, maka apa yang terjadi? Si suhu yang di rongga itu akan mempengaruhi, kelembapan itu akan mempengaruhi si amigdala untuk menjadi turun suhunya dan kita menjadi lebih rileks. Yang keempat, bahwa ketika kita nafas dengan hidung, itu 40% udara yang keluar, uap air yang keluar, itu akan kembali masuk ke dalam tubuh kita. Which is itu tidak bisa dilakukan kalau nafas pakai mulut. Jadi kalau olahraga, Anda nggak gampang haus, seharian Anda nggak gampang dehidrasi. Dan yang kelima yang sangat penting sekali yaitu apa? Hanya dengan menutup mulut dan menggunakan nafas hidung, intake oksigen di dalam sel kita, di dalam tubuh kita, di dalam organ jaringan dan otak kita, itu naik sampai 20%. Which is itu, great amount, itu adalah sesuatu yang sangat besar untuk mengubah kehidupan kita, energi kita, nafsu makan kita, dan sebagainya. Itu sangat besar, 20%. Bapak Ibu, saya adalah anak yang paling lemah di sekolah. Kalau lari, kalah sama cewek. Kemudian saya juga seseorang yang selalu juara 1, 2, 3 dari belakang waktu sekolah. Selalu. Tidak pernah dalam sekolah saya itu masuk juara 10 besar, enggak lah, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Gara-garanya apa? Karena saya bernafas berlebih dan saya nafas pakai mulut. Kalau lihat anak-anak di sekolah yang pintar, mulutnya tertutup, matanya tajam. Kalau lihat anak-anak yang kurang, apa yang terjadi? Mulutnya kebuka. Nah, seperti itu. Nah, ibu-ibu di seminar saya selalu tanya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi ke anaknya jam 7 nih, harus pergi sekolah, tapi dia belum sarapan, apa yang ibu akan lakukan? A, nah, kamu nggak usah sarapan, sekarang berangkat naik sepeda, karena itu yang biasa dilakukan. Yang kedua, B, yaitu tolong sekarang kamu makan, mama antar naik motor. Hampir 100% orang tua akan mengatakan bahwa saya akan minta dia sarapan dan saya antar naik motor. Kenapa, Bu? Saya tanya gitu. Oh ya, sarapan itu penting. Sarapan itu bikin energi. Sarapan bikin konsentrasi. Tapi apa yang terjadi setelah kita makan? Memang konsentrasi kita meningkat, yang ada kebalikan. Bapak Ibu, risetnya mengatakan anak-anak yang sarapan dan tidak bergerak dibandingkan anak-anak yang bergerak dan sarapan, konsentrasi anak-anak yang bergerak dan tidak sarapan itu sampai jauh lebih tinggi, sampai 4 jam ke depan. Artinya bahwa apa? Otak kita ini memerlukan 2 hal, Bapak Ibu, yaitu glukosa dan oksigen. Kalau kita nggak makan 3 hari pun, kita masih bisa hidup kok. Rekornya orang bisa hidup nggak makan lebih dari setahun. Tapi kalau kita nggak bernafas 3 menit, ada kerusakan di dalam otak kita. Artinya bahwa oksigen itu sangat penting. Jadi kalau seandainya kita pingin anak kita pinter, apalagi anak itu
intake oksigen di dalam otaknya itu 50%, kalau orang dewasa itu 20%. Jadi kalau Anda ingin anak Anda pinter, rubahlah yang pertama adalah tutup mulutnya, nafas pakai hidung. That's all. Itu sudah merubah banyak hal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah light breathing. Jadi jangan sering-sering ngambil nafas yang banyak-banyak, big breathing. No, light breathing artinya apa? Kita bernafas dengan ringan. Sama seperti diet. Diet itu kita, makan yang baik adalah bagaimana? Less eating. Makan belum kenyang berhenti. Nabi Muhammad mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang. Sama juga. Jangan ngambil nafas yang sebanyak-banyaknya begitu. Oke? Kemudian yang ketiga adalah slow breathing. Nafasnya menjadi lebih lambat. Oke? Jadi hari ini kalau kita mau melihat orang dewasa di sekitar kita, Anda bisa cek pasangan Anda, tapi jangan cek diri kita sendiri, karena kita pasti mengintervensi. Kita bisa pasangan kita cek, dia 1 menit nafasnya berapa kali. Jadi kalau dia lagi WA-an, atau nonton sinetron, Anda lihat 1 menit itu berapa, tanpa dia sadari. Kebanyakan orang di atas 20, 25, bahkan 30. Seperti itu sering saya menghitung di orang di sekitar kita. Well, bagusnya sih 12 sampai 18 menurut buku kedokteran. Tapi sebenarnya kalau bisa di bawah 15, 18 cukup agak banyak. Kalau bisa sih di bawah itu malah lebih bagus. Kalau Anda mau slow breathing, Anda bisa coba nanti seperti yang saya akan ajarkan, yaitu 5 sampai 6 kali per menit. Seperti itu. Oke, slow breathing. Karena dengan lambatkan nafas, oksigen di dalam tubuh kita akan lebih banyak diserap. Oke, dan yang keempat, ini banyak sekali disalahpahami, yaitu deep breathing. Oke, deep breathing di sini artinya apa? Deep itu apa sih? Deep itu adalah kedalaman, Bapak Ibu. Deep itu adalah kedalaman. Oke, jadi bukan banyak. Selama ini kalau dibilang take a deep breath, gimana? Gitu. It's a big breath, it's not deep breath. Deep artinya kita menggunakan diafragma kita. Ya, diafragma. Nah, kalau kita mau melihat, kalau kita ketemu orang yang nafasnya ininya naik turun, artinya dia menggunakan nafas dada. Ketika dia nafas dada, dadanya naik dan diafragmanya gimana? Gini, katakan bagian di bawah perut ini itu diafragma di bawah si rusuk itu menekan ke dalam sehingga paru-paru bagian bawah itu nggak mendapat oksigen karena katakan oleh si diafragma sehingga udara ngumpul di atas. Loh Pak, kapasitas paru-paru 6 liter, kita bernafas cuma 500 ml. Berarti kan nggak ada masalah ditaruh di atas atau di bawah. No, Bapak Ibu. 1 liter ditaruh di atas paru-paru dan 1 liter ditaruh di bawah paru-paru, itu bedanya sampai 7 kali lipat penyerapan dalam darah. Seperti itu. Karena darah lebih banyak di bawah daripada di atas. Dan paru-paru kita berbentuknya lebih lebar di bawah daripada di atas. Jadi penting banget untuk membuat tubuh kita untuk bernafas menggunakan diafragma. Oke, cara bernafas menggunakan diafragma, men-switch-nya adalah Anda bisa sekarang juga, Anda bisa coba, yaitu meletakkan kedua tangan Anda, sebentar saya stop share, yaitu di sini, ya, di bawah rusuk, dan kemudian Anda maju ke depan seperti ini, ya, agak-agak condongkan badan ke depan, dan kemudian tarik nafas Anda, maka otomatis perut yang akan mengembung. Lepas, tarik, kembung, seperti itu. Nah, itu adalah switch bagaimana dari dada ke diafragma. Ketika Anda sudah melakukan 7-8 kali, kemudian duduk lagi tegak, nah biasakan untuk menggunakan si diafragma itu. Tapi kita nggak hanya melatih saja di sini, tapi kita juga perlu untuk memperkuat. Cara memperkuatnya adalah malam hari sebelum tidur mungkin Anda terlentang, Anda bisa menggunakan beberapa benda gitu ya. Biasanya saya meletakkan beberapa buku, ya. Jangan lupa paling atas buku Happiness Inside, sponsor, bercanda. Nah, itu diletakkan di sini, kemudian sambil terlentang. Nah, ini sebagai beban atau sebagai apa itu namanya, beban untuk diafragma kita. Atau Anda bisa menggunakan apa yang disebut buteyko, ya. Ini buteyko diletakkan di diafragma, beda dengan korset. Dan kemudian atau Anda menggunakan sport mask. Tapi menggunakan ini dan buteyko Anda perlu untuk ada beberapa step yang harus Anda lakukan seperti itu. Ya, Anda bisa DM saya dan tanya-tanya di sana.
Oke. Kemudian yang eh, eh, selanjutnya adalah kita akan latihan bersama-sama, yaitu memaksimalkan eh, nafas kita, yaitu kita akan berlatih slow breathing. 5 inhale, 5 exhale. No, no. Saya akan merubah supaya lebih rileks lagi, yaitu kita akan melakukan 4 tarikan, 6 lepas. Oke? Oke, ini saya akan ganti ke 4 dan 6, kurang lebih begini ya. Kalau ini adalah nafas kita normal, oke? Ini nafas normal, kita akan merubah menjadi 4 tarik, 6 lepas. Ingat, tariknya bukan yang banyak ya. Kebanyakan orang ketika dibilang, ayo tarik 4 hitungan, no, 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 nggak begitu. Tariknya seperti biasa, bahkan kalau bisa lebih sedikit lagi, kemudian kita lepas. Lepasnya juga bukan didorong, bukan yang bukan gitu. Oke, lepas biasa. Tapi lebih lambat. Oke. So, kita akan lakukan ini sekitar 2 menit. Oke. So, apa yang Bapak Ibu lakukan adalah duduk dengan relax. So, kaki kalau mau bersila boleh, mau duduk di kursi boleh. Kalau duduk di kursi syaratnya kaki Anda harus menyentuh bagian bawah lantai atau ada pijakan, jangan tergantung, jangan menggantung begitu. Kemudian relax, mau tangan di mana aja boleh, kalau mau bersila juga oke. Oke, kalau bisa nggak bersandar. Kalaupun bersandar bukan yang gitu ya. Jadi sandarannya hanya untuk, nah seperti itu ya. Kemudian sebentar kita akan lakukan nafas. Sebentar, nafasnya harusnya seperti ini ya. Tadi sempat di-share-kan ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau biasa nafas seperti ini, nafasnya lebih landai. Oke. Ya, 4 tarik, lepas. 4 tarik, lepas. Nah, gitu ya. Oke, so kita akan mulai. Nanti setelah itu saya akan bahas tentang tanya jawab. Ya, oke. So, pertama, relax. Anda boleh tutup mata, Anda boleh buka mata. Nafas senormal mungkin. Oke. Senormal mungkin nafas, tidak perlu ditarik dalam, tidak perlu dilepas banyak-banyak. Senormal mungkin. Oke, saya akan mulai menghitung. Ketika saya menghitung, berarti itu tarik nafas ya. Oke, mulai tarik nafas. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Tarik 2, 3, 4. Lepas 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kembali nafas normal, relax, oke. So, bagi yang tadi tutup mata, ambil waktu untuk pelan-pelan buka mata, dan kemudian Anda boleh nanti chatting apa yang Anda rasakan. Kalau Anda menjadi lebih ngantuk, menjadi air liurnya jadi banyak, detak jantungnya lambat, berarti itu Anda dalam kondisi yang pas untuk melakukan itu.
Tapi mungkin beberapa orang mungkin mengalami pusing atau mengalami ketidaknyamanan itu karena apa? Karena kadar toleransi karbon dioksida yang rendah. Jadi Anda bisa kurangin dari 46 menjadi 35 seperti itu atau 24 seperti itu ya. Anda bisa atur-atur sendiri. Nah, ada aplikasi yang which is bisa dicoba yaitu gratis namanya Breadball untuk apa itu namanya untuk memandu itu ya. Terus satu hal lagi yaitu Bapak Ibu, kalau waktu tidur saya sarankan untuk menggunakan tape ya. Kenapa saya menggunakan tape waktu tidur? Itu ada banyak sekali yang bisa kita gunakan atau menggunakan micropore namanya. Tujuannya ini bukan teknik Buteyko, tapi ini akan membantu Anda untuk supaya kita bisa tidur jauh lebih nyenyak. Ini adalah life hack Bapak Ibu, 25.000 tapi bisa berbulan-bulan Anda tidur jauh lebih nyaman. Karena apa? Karena tidur Anda kan kurang, ngoroknya kan berkurang, tapi tidurnya harus miring ke kanan atau kiri. Jangan tidur terlentang atau ngadep ke atas. Ya. Kemudian asma dan alergi akan berkurang karena mulut Anda nggak kebuka, bakteri nggak masuk situ. Dan otomatis aroma mulut menjadi lebih baik. Kemudian tubuh Anda menjadi lebih kalem, nggak kencing-kencing di malam hari, ya berkurang paling tidak. Dan yang kelima adalah produksi nitrit oxide yang banyak, karena nitrit oxide ini ternyata untuk apa? Banyak sekali untuk membuat energi kita menjadi lebih baik. Jadi kalau Anda pergi ke toko fitness itu banyak sekali namanya nitrit oxide yang dijual atau precursor atau sesuatu zat yang untuk meningkatkan nitrit oxide. Ternyata nitrit oxide ini bisa meningkatkan energi, endurance, membuat tidur menjadi lebih nyenyak, membantu bagian otak tertentu terhubung dengan bagian yang lain sehingga kita bisa konsentrasi istilahnya lebih pinter. Kemudian anti-inflamasi, kita tahu bahwa sebagian besar penyakit itu berawal dari inflamasi dan bisa juga membuat memori kita menjadi baik. Jadi banyak sekali sebenarnya si nitrit oxide ini punya efek yang luar biasa. Tapi sayang sekali nggak banyak orang yang mengetahui hal ini. So, cara penggunaan micropore, ingat jangan pakai lakban, jangan pakai plester kabel, tapi pakai micropore, oke? Dan Anda gunakan karena Anda belum ikut Buteyko, ya, gunakan yang paling aman adalah seperti ini. Nah, gini aja, ya, mau usah ditutup full, gunakan ini. Micropore, ya. Di Indonesia ada 2 merek, Anda bisa cek di marketplace. Dan ini aja menurut saya udah luar biasa untuk tidur Anda. Oke, sekarang saya akan bahas tentang atau jawab beberapa pertanyaan. Oke. Lucia mengatakan setuju sekali detak jantung saya agak cepat 85-90 jika saya mengatur nafas maka akan 75 ke 80. Adakah latihan lain selain mengatur nafas pelan? Nah, begini. Saya sarankan ikut Buteyko. Kenapa? Bagi saya teknik nafas itu banyak banget, tapi teknik pemrograman nafas itu saya belum menemukan selain si Buteyko. Kenapa begitu? Karena yang lain hanya kayak seperti nafas yang barusan 46, 55 dan sebagainya. Itu hanya teknik bernafas yang pada saat ingat kita lakukan. Sementara Buteyko adalah teknik pemrograman. Jadi seperti saya detak jantung saya dulu tinggi banget. Oke, sekarang walaupun saya nggak ngatur nafas saya karena sudah terprogram oleh si Buteyko itu 1 bulan paling nggak kita latihan, maka apa yang terjadi? Maka nafas saya yang tadinya umpamanya 30 kali per menit, sekarang udah jadi belasan. Seperti itu. Jadi otomatis detak jantung saya menjadi ringan. Ketika detak jantung saya menjadi turun, energi saya banyak karena tubuh saya nggak capek. Makan saya yang tadinya 5 kali jadi 2 kali. Otot saya mulai bertumbuh dan banyak hal. Tadinya nggak suka olahraga, sekarang olahraga itu suka banget karena energinya berlebih. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memaksimalkan nitrit oxide agar masuk ke dalam tubuh. Ini pertanyaan bagus sekali, yaitu bagaimana caranya untuk boost nitrit oxide sampai 2000% adalah dengan humming. Humming itu Anda bilang saya membuat humming challenge. Anda bisa cek di gena.indonesia di IG-nya. Gena itu gerakan nafas hidung yang saya gelorakan, saya kampanyekan, yang dimana ada namanya humming challenge.
Anda humming setiap hari. Ini sebenarnya di agama semua ada amin, amitovo, om. Nah, semua agama ini juga mengeluarkan suara humming. Salah satunya ternyata meningkatkan nitric oxide sampai 2000%. Well, itu sesuatu yang luar biasa. Oke. Kemudian, halo Pak, saya mau bertanya, butuh berapa lama sih Pak untuk dapat merasakan dampak positifnya latihan bernafas? Ada nggak Pak dampak negatifnya? Oh ya, ini dia. Ya, kalau mau merasakan dampaknya itu bisa instan banget. Tidak ada yang lebih instan daripada merubah. Kalau kita merubah diet makanan kita, mungkin perlu beberapa lama baru kerasa. Tapi kalau kita merubah nafas, itu instan. Maka itu kenapa Buteyko itu berkembangnya jadi viral cepat sekali, karena orang merasakan dengan instan. Tapi saya sarankan, karena saya wanti-wanti nih, boleh bilang gitu ya. Karena dia sangat powerful, satu-satunya yang merubah sistem kita. Ketika kita merubah nafas, kita merubah sistem hormonal, sistem kekebalan tubuh, sistem peredaran darah, sistem apa itu namanya saraf kita, dan begitu banyak sistem yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau kita berlebihan, istilahnya maksa, wah itu efeknya parah banget gitu. Jadi dia bisa bikin ngantuk saat itu juga, tapi bisa juga membuat kita menjadi sangat apa itu, sangat nggak tidur tidur, saya seger banget kan adrenalinnya keluar. Jadi contohnya seperti saya males nih, gimana nih? Saya latihan nafas, saya menjadi oke. Tapi kalau saya nggak bisa tidur tidur, ya udah saya latihan nafas supaya bisa tidur. Jadi Anda perlu banget untuk punya apa cara-caranya, tapi bahaya kalau Anda melakukannya sendiri. Jadi perlu ada seorang yang pembimbing. Kalau ada sih teknik-teknik yang sangat-sangat simple, yang dimana itu aman, seperti 55, box breathing, 478, 46 yang ada di breath ball itu aman. Oke, tapi contohnya seperti Wim Hof, saya sendiri pernah melakukan itu tanpa instruktur. 2 kali saya pingsan. Jadi ini jangan terjadi pada setiap orang deh. Saya nggak berharap itu jadi. Dampaknya luar biasa. Dia akan sangat powerful bila pas, tapi kalau Anda salah bernafas, itu ya parah juga. Seperti saya dulu, saya salah nafas, semuanya salah. Makan apapun juga salah. Ya, oke. Kemudian Pak, kan sekarang sedang masa pandemi di mana kita menggunakan masker. Menurut saya sendiri penggunaan masker agak susah untuk bernafas dengan baik. Ada tipsnya nggak? Begini, kenapa kita bernafas dengan masker itu bermasalah? Karena toleransi karbon dioksida kita rendah. Ketika toleransi itu tinggi, maka pakai masker itu nggak masalah. Saya sendiri menggunakan sport mask ketika saya olahraga, jogging, yoga, sepedaan pakai ini. Ini 10 kali lebih keras daripada masker biasa. Coba perhatikan ya, ketika saya menggunakan ini, setiap kali nafas itu beratnya mesti ngotot begitu, oke? Tapi karena toleransi karbon dioksida saya tinggi, ya nggak masalah, nggak akan pusing, nggak ada apa-apa. Ya, jadi penggunaan masker itu malah menambahkan karbon dioksida, which is good kalau Anda punya karbon dioksida yang cukup bagus ya, toleransinya yang cukup bagus. Oke, bagaimana selama ini dengan pernafasan saya berolahraga HIIT? Oke, ini agak sulit memang, tapi saran saya selalu dan selalu dan selalu menggunakan hidung. Oke, emang agak berat, tapi hidung itu semakin sering kita gunakan maka semakin besar. Oke, kalau kita nggak gunakan akhirnya kecil-kecil sama seperti otot yang lain. Jadi Anda sering harus perlu untuk menggunakan nafas hidung untuk besar, otomatis 2 sampai 6 minggu itu performa akan turun. Bagi saya, kalau saya olahraga dan kemudian saya mulai nafas pakai mulut, karena saya mulai nggak kuat nih kecepatan, saya lebih baik mengurangi kecepatan daripada mengkompensasi tetap sama seperti itu, tapi menggunakan mulut. Oke, karena sayang banget. Kalau Anda bisa olahraga dengan hidung, itu setelahnya enak banget. Nggak capek, nggak haus. Setelah itu kalau ada DOMS, kalau ada sakit-sakit yang namanya DOMS itu akan cepat beres. Ya, karena nitric oxide itu antiinflamasi. Ya, Mas Gobin, saya kalau tidur terkadang gigi saya suka bergesekan. Apakah itu bruxism seringkali diakibatkan oleh kecemasan, dan kecemasan ingat bahwa bagian otak yang ngurusin nafas itu juga bagian otak yang ngurusin emosi. Jadi kalau kita bisa berlatih nafas, maka emosi kita akan menjadi lebih rileks dan itu kemungkinan terjadi. Oke, saya termasuk dulu waktu kecil
sampai remaja itu selalu seperti itu. Maka itu gigi saya rata itu gara-gara itu. Ya, saya sering kali menguap, padahal tidak termasuk ngantuk. Apakah ini indikasi salah nafas? Iya, menguap, mendesah, oke, yawning gitu, atau itu adalah kemungkinan besar bahwa oksigen dalam tubuhnya kurang. Oke, Sarah Aulia, saya memiliki penyakit asma yang sering kali kambuh. Saya sering melakukan renang, jogging seminggu 3 kali, namun asma tetap sering kambuh. Iya, coba latihan nafas yang di breathball, latihan 2-6. Tapi kalau Anda punya rezeki, latihan Buteyko. Oke, latihan Buteyko. Itu akan sangat-sangat membantu karena Buteyko sendiri di awal-awal pertama dia melakukan menerapi orang itu untuk asma. Awalnya itu. Tapi ternyata bukan untuk asma aja, tapi untuk banyak penyakit. Tapi awalnya asma dan dia udah menyembuhkan begitu banyak orang yang terkena asma. Ya. Oke. Sering bernafas dengan hidung bisa membuat bentuk hidung menjadi lebih bagus. Yes. Kalau bukan lebih bagus, tapi kalau Anda bernafas dengan mulut, apa yang terjadi? Maxilla yang di sini akan turun, ya. Kemudian dagu ini akan masuk ke dalam, hidungnya akan jadi bengkok. Kemudian kalau dagu ini masuk ke dalam, si aliran udara di sini menjadi lebih kecil, dan kemudian kita mulai ngorok. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Sleep apnea, tersedak, dan sebagainya. Jadi usahakan tutup mulut, posisi lidah harus ke atas, menekan di langit-langit, sehingga maxilla ini adalah bagian tulang yang walaupun kita udah dewasa, ini masih tetap tumbuh. Ya, supaya nggak turun, maka itu ditempelkan ke atas. Saya waktu kecil saya lihat saya itu bulat mukanya, tapi sekarang panjang begitu. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya nafasnya pakai mulut, giginya berantakan. Seperti itu, gara-gara itu semua. Ya. Lalu Pak Gobin, bagaimana cara bernafas yang baik dalam hubungannya melatih meditasi mindfulness? Oke, lambatkan nafas Anda, ringankan nafas Anda, dipastikan meditasi Anda akan jauh lebih dalam. Kalau nafas ringan, nafas lambat, nafas gunakan hidung, dan gunakan diafragma. Seperti tadi NLSD, nose, light, slow, and deep breathing. Itu Anda gunakan, itu kita akan mendapatkan meditasi lebih dalam. Karena nggak ada di dunia ini orang dalam keadaan khusyuk, mindfulness, duduk hening, dan kemudian nafasnya, itu nafas stres. Lao Tzu pernah mengatakan, a perfect man breathes as if he is not breathing. Orang-orang yang tercerahkan itu bernafas seperti dia tidak bernafas. Jadi nafasnya sangat shallow, sangat santai, sangat pelan. Itulah harusnya kita melakukan nafas kita. Dimanakah ada latihan Buteyko? Buteyko dilakukan dalam online setiap minggu. Anda bisa DM saya atau Anda bisa kontak di setiap hari saya munculkan nomor telepon yang Anda bisa hubungin di IG saya Gopin Vasdev, atau Anda bisa cek di buteykoindonesia.com. Di situ Anda bisa WhatsApp ke adminnya, ya. Hidung sering mampet, Anda kontak saya, Anda pergi ke channel YouTube saya, itu ada tips bagaimana membuat hidung menjadi plong, dan itu digaranti pasti bisa, ya. Oke, hidung mampet itu seringkali karena kita terlalu banyak nafas. Ya, bagaimana membuat badan bertoleransi dengan karbon dioksida? Yang tadi latihan tadi itu sudah termasuk cara untuk bagaimana meningkatkan. Tapi itu untuk umum, orang umum. Nah, kalau untuk mau level yang advance, seperti tadi saya bilang bahwa latihan nafas itu powerful, sangat powerful. Kalau Anda tidak ada bimbingan, itu sangat berbahaya. Jadi penting banget untuk ada latihannya, dibimbing, ada WhatsApp-nya, ada grupnya, ada aplikasinya, sehingga kita tidak berlebihan di situ. Oke, so cara lain meningkatkan karbon dioksida, sering-seringlah olahraga dan bernafas dengan hidung. Itu juga cara untuk bagaimana meningkatkan karbon dioksida di dalam tubuh kita. Oke, so itu semua pertanyaannya sudah saya jawab. Nah, kemudian kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan, atau Mbak Bunga juga mau tanya, ini masih kelihatannya masih ada 3 menit gitu. Tapi saya mau ulangin lagi, kalau tidak ada, saya mau ulangin lagi bahwa nafas yang seharusnya kita lakukan dalam setiap hari, itu rumusnya NLSD. Yaitu yang pertama, nose, selalu ingat, selalu bernafas dengan hidung, ya, apapun terjadi, tidurlah juga dengan nafasnya dengan hidung.
ya, gunakan micropore. Kemudian yang kedua adalah light, nafas jangan sering-sering ambil banyak-banyak. Kemudian yang ketiga adalah slow breathing, ya. Dan yang keempat adalah deep breathing, yaitu gunakan diafragma, NLSD. Oke, dan sampai ketemu di DM atau di kelas-kelas pelatihan saya lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gobin. Boleh kita berikan aplaus, hari ini kita dapat life hack yang banyak sekali dan saya merasa juga selama ini kayaknya salah nih ya sistem nafas saya nih, cara bernafas saya. Itu tuh terlihat dari ini nih biasanya ya. Kalau berbicara terlalu cepat kemudian ngos-ngosan itu mungkin salah satu juga ya ciri dari mengambil nafas terlalu cepat ya Pak ya. Ya, betul banget. Karena kalau karbon dioksidanya rendah, pasti kita ngos-ngosan dan habis itu pasti capek, Iya, ya kan? iya, iya, Ya, iya. Betul sekali. pasti capek. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Gobin Fasdev atas materi yang Terima sudah kasih. disampaikan hari ini. Salam sehat selalu.